A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimnal kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma 'alaika bi a'daika wa a'da'id din. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma 'alaika bi israiliyina wa amrikiyina. Allahumma anji ikhwanana fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana fi Filistin wa fi sairi biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kita sampai pada ayat berikutnya dari surat Hud, surat yang ke-10, yaitu ayat yang barusan dibaca, yang nanti kalau ada salah atau keseleo lidah membacanya tolong diingatkan ya. Kita sampai pada ayat yang ke-9 dari surat Hud, yaitu surat yang sedang kita pelajari, surat nomor 11 dalam Al-Quran. Ayat yang ke-9 berbunyi seperti ini. Walain dan sungguh jika, wa artinya dan, la artinya sungguh, lam taukid ya, in jika, itu walain dan sungguh jika adzaqna kami mencicipkan, dari kata zaqa ya, zaqa itu mencicipi ya, mencicipi makanan, mencicipi masakan itu termasuk di situ. Tapi di sini Allah mencicipkan apa nanti?
Walain dan sungguh jika azaqna kami mencicipkan, kami membuat merasakan al insana kepada manusia itu minna dari kami, mencicipkan apa? Nah, kalau di sini fiil dan fa'ilnya, nah ini maf'ulnya di belakang sini. Ini ya. Jadi di sela-selai maf'ulnya ada dua. Ini maf'ul awal, ini maf'ul tsani. Dan sungguh jika kami menciptakan kepada manusia itu minna dari kami cicipkan apa? Ya. Nah, karena fi'il itu ada yang membutuhkan satu objek, ada yang membutuhkan dua objek. Ini fi'il yang objeknya ada dua, ada fi'il yang objeknya sampai tiga. Ya, jadi sungguh jika kami cicipkan kepada manusia minna dari kami rahmatan, satu rahmat, satu kasih sayang kami, satu nikmat gitulah contohnya. Summa kemudian nazakna kami mencabut dia mencabutnya, nazakna kami mencabutnya atau mencabut dia. Ini kembalinya kepada rahmat ini tadi. Ya. Sungguh jika kami cicipkan kepada manusia dari kami satu rahmat, kemudian kami mencabut rahmat itu minhu darinya, dari dia. Nah, dhamir ha yang kedua ini kembalinya kepada al-insan. Kemudian kami mencabut nikmat itu dari dia, dari manusia tadi. Innahu sesungguhnya dia ini juga kembalinya kepada al-insan. Sesungguhnya dia atau manusia itu tadi sungguh yausun, menjadi manusia yang yaus, yang putus asa banget, yang sangat putus asa, kafur, ya, yang sangat kafir, yang sangat mengingkari. Ini bentuk-bentuk isim tafdil semua ya. Sungguh manusia akan menjadi sangat putus asa dan sangat ingkar kepada nikmat kami. Lalu Allah berfirman pada ayat yang ke-10, walain dan sungguh jika ada kenahu kami timpakan, kami cicipkan kepadanya, kepada al-insan itu na'ma'a nikmat ba'da sesudah dharra'a kemadharatan, kesengsaraan, ya, masathu yang menimpa dia, yang na'ma atau dharra ini isim jamak semua ya, jamak taksir ya. Apabila kami timpakan, kami cicipkan kepadanya nikmat ba'da dharra'a sesudah penderitaan yang masathu mengenainya, menimpanya. Makanya ini fiilnya fiil untuk fa'il yang muannas ya kan, karena fa'ilnya ini na'ma sama dharra. Jadi isim-isim jamak itu dianggap muannas. Layakulunna sungguh benar-benar dia akan berkata apa? Dhahabas sayyi'atu anni. Dhahaba telah hilang as-sayyi'atu kejelekan-kejelekan itu anni dariku. Tuh, innahu sesungguhnya dia, yakni manusia tadi itulah farihun, sungguh dia menjadi orang yang senang, fahurun orang yang sombong, orang yang senang dan membanggakan diri atau sombong. Itu sifat asli watak manusia itu ya seperti itu. Ya. Tetapi kata Allah illalladzina illa kecuali. Jadi tidak semua manusia. Ada yang tidak seperti itu. Ada yang tidak seperti apa? Ya ada yang tidak seperti yang disebutkan di ayat ini tadi. Kalau ada manusia ditimpa oleh Allah dengan satu belas kasih Allah, nikmat Allah, kemudian nikmat itu kami cabut dari dia
dia menjadi sangat putus asa dan sangat ingkar. Tetapi kalau dan juga kalau kami timpakan kepada dia nikmat-nikmat sesudah penderitaan, jadi dikasih nikmat yang banyak kemudian dikasih penderitaan, ya atau kami cicipkan, kami berikan kepada dia nikmat-nikmat sesudah kami beri dia penderitaan yang menimpa kepadanya, dia akan berkata, oh sudah hilang sekarang segala kejelekan, tidak ada kejelekan lagi, sudah hilang dari aku, kata manusia tadi. Lalu Allah bilang, sesungguhnya manusia itu sungguh suka membanggakan diri dan sombong, suka senang, terlalu senang dan sangat membanggakan diri. Illa kecuali manusia yang tidak seperti itu adalah alladzina, orang-orang yang sabaru, mereka bersabar, mereka orang-orang yang suka sabar, wa amilu, dan mereka suka beramal, mereka beramal as-solihat, yang saleh-saleh, yang baik-baik. Ulaika, itulah mereka wahai Muhammad, orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah, lahum, untuk mereka, maghfiratun, ampunan, wa ajrun, dan balasan atau pahala, kabirun, yang besar. Jadi yang disifati oleh Allah kabirun ini balasannya, bukan hanya balasannya, bahkan maghfirah Allah juga maghfiratun kabirun juga. Ya, begitu kata Allah. Ayat ini saudara kalau kita tengok di Al-Quran terdapat di halaman berapa Pak? Berapa? 222 ayat 9. Ini di Al-Quran di halaman 222 atau 223. Anda saudara bisa buka ayat yang barusan kita baca sama-sama, kita simak sama-sama ya. Di ayat yang ke-9 kita mulai. Wa idza adzaqnal insana rahmatan minna, gitu kan? Wa idza, dan jika adzaqna kami berikan, ya, adzaqna al insana minna rahmatan minna, gitu. Wa idza adzaqnal insana rahmatan minna, gitu ya bunyinya ya, benar. Wa idza adzaqnal insana minna rahmatan, itu ya. Nah ini, dan jika kami berikan rahmat kami, rahmatan minna itu rahmat kami kepada al-insan, kepada manusia, layakulunna summa naza'naha, kemudian rahmat itu kami cabut kembali. Ya, kemarin-kemarin dikasih badan sehat. Kenapa? Sampai senangnya sehat, hari-hari dipakainya untuk jalan sehat. Tiap hari, tiada hari tanpa jalan sehat. Suka jalan. Dan memang ada manfaatnya, banyak manfaatnya olahraga jalan sehat. Cuma kalau saudara hidup hanya sibuk dengan jalan sehat sampai meninggalkan sholat subuh karena mau jalan sehat, mau lari pagi, sampai meninggalkan ngaji, Allah kabulkan. Oh ya, kamu pengen sehat ya, ya sudah, aku kasih kamu jantung sehat, ya ginjal sehat. Apa itu hit? Mana yang kamu tuh sehat itu? Ada beberapa yang sehat. Nanti Allah kasih yang lain yang nggak tertulis di situ. Ya. Jadi janganlah saudara mengandalkan kepada olahraga segala macam. Jangan. Olahraga itu cuma cara saja untuk sehat, tapi bukan itu satu-satunya cara. Kesehatan itu dari Allah.
sebagaimana penyakit pun datang dari Allah. Jadi kita jalani hidup ini dengan beriman dan beramal soleh, selebihnya kita boleh jalan sehat, jogging, lari pagi. Ya, saya bolak-balik diajak orang untuk sekali-sekali lah hari Ahad. Nggak pernah hari Ahad lewat alun-alun itu taman. Nah kalau orang Jawa bilang alun-alun itu. Ya, itu lewat gitu, banyaknya orang itu, masya Allah. Itu kalau saya lewat di situ jalan-jalan ikut bergabung di situ, kemudian guru saya ngelihat, besoknya aku dijewer. Ngapain kamu ke situ? Diginiin. Atau ini rambutnya ditarik gini, nyet, ya gitu loh. Ngapain kamu kemarin aku lihat jalan-jalan di taman itu? Digituin, Pak. Kamu udah ngaji kok ikut orang-orang yang nggak pernah ngaji. Mereka nggak pernah mau ke sini, kamu ikut ke sana. Ayo, kapok pernah. Itu kalau saya, kalau sampai yang ke sana, guru saya ngeliat pasti nggak akan diapa-apain karena nggak kenal. Ya sudah, kembali ke sini. Kembali ke sini ya. Dan jika kami berikan rahmat kepada manusia tadi, misalnya diberi kesehatan, bertahun-tahun sehat, tiba-tiba satu hari sakit gigi, atau sakit kepala. Seperti aku ini juga kadang-kadang sakit kepala, Pak. Padahal aku tukang ngobati orang sakit kepala. Ya, tukang ngobati sakit kepala, tapi juga bisa sakit kepala. Ya itu tandanya apa? Dokter itu manusia juga, yang bisa sakit sama seperti orang lain, sama seperti manusia yang lain. Nah ada manusia yang ketika kami beri kepada dia rahmat, ya, kemudian kami cabut kembali rahmat itu, apa tadi ayatnya berbunyi? Wala in adaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu, kemudian innahu laya'usung kafur. Innahu sesungguhnya dia, di sini diartikan pastilah dia. Laya'usun menjadi putus asa, yaus ya, putus asa sekali. Laya'usung kafur, menjadi orang yang putus asa dan tidak berterima kasih. Kafir itu ingkar. Kafir itu ada dua. Kafir nikmat dan kafir kepada Allah. Kafir i'tiqadi dan ada kafir amali. Kafir i'tiqadi, kafir ingkar kepada adanya Allah. Kafir amali, ya kafir amalannya. Putus asa itu bukan amalan orang beriman. Putus asa itu amalannya orang kafir. Tuh, makanya Allah disebut innahu laya'usung kafur, sesungguhnya dia manusia tadi menjadi putus asa, padahal orang beriman tidak boleh putus asa. Kafur menjadi orang yang sangat kafir atau tidak berterima kasih. Jadi orang yang kafir kepada nikmat Allah adalah orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Ini ayat ini Bapak Ibu dan sekalian oleh para ulama ahli tafsir diterangkan dalam kitab-kitab tafsir mereka, di antaranya di sini ya yang sudah saya sempat tuliskan supaya lebih berkesan gitu ya. Wala in adzaqnal insana minna rahmah, dan sungguh jika kami timpakan, kami rasakan, kami cicipkan. Kalau tadi di sana diartikan apa tadi? Adzaqna diartikan kami berikan, ya. Adzaqna kami berikan. Sebenarnya dzaqa yadzuku itu bukan berikan, merasakan. Kami berikan rahmat sehingga dia merasakan gitu kesenangan. Nah, di sini di dalam ayatnya berbunyi wala in adaqnal insana minna rahmatan, dan sungguh jika kami berikan, kami timpakan, kami cicipkan kepada manusia itu dari kami rahmat. Rahmat itu contohnya adalah nikmatan wasaah, nikmatan wasaatan. Nikmatan nikmat, wasaatan dan kelonggaran.
Nikmat itu ya segala hal yang menyenangkan manusia. Nikmat Allah itu kata Allah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah di ayat yang lain wa in ta'uddu, dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah berapa banyaknya yang sudah Allah berikan kepada kamu, itu la tuhsuhu, tidak akan bisa kamu menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah itu yang tanpa kita sadari tiap hari kita dapat nikmat Allah. Kita bisa ambekan, orang Jawa bilang ambekan. Bisa. Itu nikmat itu, tapi kita enggak pernah merasakan bahwa itu sebagai nikmat Allah. Masya Allah. Makanya orang beriman itu nafasnya itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Harusnya begitu kita setiap kali bisa bernafas itu. Apalagi orang yang punya sakit asma kayak aku ini. Kalau sudah mulai datang sesaknya itu Bu Wahid itu bisa merasakan. Mana Bu Wahid? Pak Wahid, Bu Wahid hadir. Nah, kalau datang sesaknya bagaimana itu? Wah, kalau saya sudah mulai ambekan, kok berat ini, waduh aku lupa nyedot obat itu. Ada obat yang tiap bulan dikasih melalui perantaraan nikmat Allah melalui perantaraan Bu Dokter Aprilia, anak Mak Haji Joni. Tiap bulan enggak lupa ngirimin resep untuk ngambil obat namanya Symbicort. Itu satu botolnya itu 650.000. Itu kalau aku sudah mulai sesek, ambeknya bunyi ngik, wah ini saya nyedot ini. Kalau aku lupa kadang aku ropel. Padahal dokterku bilang, Pak Sugeng tiap hari pagi dan sore, siang dan malam sedot 2 kali sedotan aja. Pagi 2, malam 2, sore 2 atau siang 2, malam 2. Lah aku enggak sesek, ya aku enggak sedot. Jadi aku nakal juga sama dokterku itu, disuruh sedot enggak sedot. Nanti kalau aku sudah mulai sesek, terus aku ropel Pak, itu caraku sendiri. Aku ropel karena dokterku bilang, kalau suatu ketika kamu sedot enggak ada perubahan, kamu ke rumah sakit boleh untuk di nebulizer, diuapi kalau orang sini bilang diuapi, tapi di UGD itu. Atau kamu sedot ini 14 kali, dokterku bilang gitu. Ya benar, aku sedot 14 kali itu kalau sudah sesek banget. Ya habis itu hilang. Ya, alhamdulillah itu dengan izin Allah hilangnya, bukan karena obatnya tadi. Dengan izin Allah obat itu cocok. Ya, sudah kembali ke sini ya. Kadang-kadang manusia diberi oleh Allah nikmat kesehatan lama sekali, bertahun-tahun, tiba-tiba sakit gigi atau sakit kepala, mengeluhnya luar biasa. Padahal sakit kepala biasa saja, semua orang bisa sakit kepala. Dan sakit kepala itu penyebabnya banyak sekali. Ya, ada yang non organik, ada yang organik, ada yang non organik, ada yang karena gangguan pada organ manusia, mungkin penyakit pada jantung bisa bikin sakit kepala, penyakit pada ginjal bisa bikin sakit kepala, penyakit pada liver, hati bisa bikin sakit kepala, penyakit pada pembuluh darah, hipertensi, ya tensi tinggi bisa sakit kepala, penyakit pada tulang, osteoartritis bisa sakit kepala, penyakit tipes bisa sakit kepala, penyakit infeksi batuk, pilek, flu, influenza bisa sakit kepala. Enggak punya duit juga bisa sakit kepala, Pak. Tapi itu non organik. Ya, atau mumet mikirin istrinya yang meminta sesuatu belum bisa mengabulkan. Waduh, nanti kalau istriku minta enggak dikabulkan nanti dia minta cerai lagi, aduh. Ya, pusing dia sakit kepala. Ada manusia yang diberi nikmat Allah bertahun-tahun dengan kenikmatan dan kelonggaran wasaatan. Saah itu kelonggaran. Kelonggaran sama ini, kelonggaran waktu. Ada manusia yang diberi kelonggaran waktu, ada manusia yang tidak diberi kelonggaran waktu loh Pak. Enggak ada waktu katanya. Yuk ngaji yuk, enggak ada waktu asu. Ya Allah, kamu bilang enggak ada waktu untuk ngaji tapi ada waktu untuk yang lainnya. Itu kamu menomor sekiankan Allah itu namanya. Harusnya kita nomor satukan tuh Allah dalam hidup ini. Dalam hidup ini Allah kita nomor satukan. Jangan ada yang mengalahkan Allah, apapun siapapun. Hatta istri kita tidak boleh mengalahkan Allah. Kecintaan kita kepada istri yang sangat kita cintai, ya, tak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kesayangan, kecintaan kita kepada suami juga begitu. Kecintaan kita kepada anak, kepada cucu tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Allah harus dinomorsatukan. Sesudah itu baru yang lain. Ya, kadang-kadang kami berikan kepada manusia rahmat berupa nikmat,
atau kelonggaran hati, kelonggaran waktu, kelonggaran harta. Tsumma kemudian naza'naha, kami mencabut rahmat itu tadi minhu darinya, dari dia. Ai yang kami maksud yang Allah maksud dengan naza'na, yang arti letter leknya, arti bahasanya itu kami cabut. Naza'a yanzi'u itu mencabut. Jadi maksudnya salabnahu, kami rampas dia. Kami beri nikmat bertahun-tahun, kemudian kami ambil kembali, kami rampas minhu dari dia. Innahu sesungguhnya dia si al insan tadi layausun, sungguh menjadi manusia yang putus asa. Yaus diartikan kunutun, ya, kunutun fi syiddati, sangat putus asa dalam penderitaan itu tadi. Kafurun, dia menjadi manusia yang kafurun, yang oleh ahli tafsir Imam Al-Baghawi dikatakan kafurun fin nikmati, kafir dalam kenikmatan, kafir pada kenikmatan. Itulah manusia. Nah, makanya kalau kita diberi nikmat, bersyukur, jangan lupa minimal mengucapkan alhamdulillah. Ya, jadi itu harusnya begitu ketika kita mendapatkan nikmat, bersyukur. Ketika mendapatkan cobaan, ya sabar, udah itu aja. Ini ahli tafsir Imam Al-Baghawi dan kita tafsir cuma nulis begini tok loh, Pak. Enggak ada keterangan apa-apa. Kayak ngene tok wis, gini aja. Silakan dilihat. Akal Ibnu Katsir beda lagi, beliau menulis begini. Wala in adaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Dan sungguh jika kami timpakan, kami cicipkan kepada manusia itu dari kami rahmat, kemudian kami mencabut rahmat itu darinya, sesungguhnya dia sungguh menjadi putus asa, menjadi kafir nikmat. Ini Allah yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala sedang mengabarkan anil insan, tentang manusia. Wa ma fihi, dan apa yang ada padanya, dan apa yang ada pada al insan tadi, minas sifatiz zamimah, dari sifat-sifat tercela. Jadi yaus sama kafur, putus asa, dan kafir nikmat itu adalah sifat tercela yang tidak boleh ada pada manusia yang beriman. Tapi manusia semuanya punya sifat itu. Ya, makanya illalladzina amanu, nanti di belakangnya bunyi begitu kan? Illa, kecuali man rahimallah, orang yang Allah kasihani, Allah beri rahmat kepadanya. Orang yang Allah kasih rahmat. Nah, orang yang Allah kasih rahmat tidak akan dia yaus, tidak akan dia kafur. Allah yang kasih rahmat min ibadihil mu'minin, dari antara hamba-hambanya yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman enggak begitu. Fa innahu, kana sesungguhnya orang beriman itu idza asobathu syiddatun, apabila menimpa kepada dia penderitaan, ke sesuatu yang memberatkan, ba'da nikmatin, penderitaan sesudah kenikmatan, kesusahan sesudah penderitaan, ya, keberatan, cobaan sesudah nikmat, hasolalahu, ya, kalau orang yang tidak beriman, hasola, pasti menghasilkan. Hasola itu menghasilkan. Jadi menghasilkan itu bahasa Arab, Pak. Berasal dari bahasa Arab, diambil jadi bahasa Indonesia. Hasola, menghasilkan. Menghasilkanlah lahu kepada dia. Menghasilkan apa? Yaus, putus asa. Akan putus asalah manusia itu tadi. Wa kunutun, ya sama ini. Yaus, putus asa. Putus asa minal khairi, terhadap sesuatu yang baik. Bin nisbati, dengan menisbatkan ilal mustaqbal, kepada sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu nikmat sekarang sedang kena penderitaan itu ya. Dia putus asa terhadap kebaikan di masa yang akan datang. Wa kufrun wa kufrun, dan dia menjadi manusia yang kufur nikmat. Wa juhudun, dan menjadi orang yang menentang. Limadil hal,
menentang terhadap keadaan yang lampau, keadaan-keadaan yang sudah lewat. Baru sakit sehari, kamu lupa sama nikmat Allah berhari-hari, berbulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Lalu kamu tidak sabar. Baru sakit sehari. Nabi Yusuf itu lupa, Bu, sakit sampai mendekati 7 tahun namanya. Beliau enggak pernah mengeluh dan enggak pernah minta kepada Allah untuk disembuhkan. 7 tahun loh Bu sakit. Pak, kita ini baru sakit 7 menit aja sudah sambat. Sudah mengeluh enggak karuan. Baru 7 menit, cekot kepalanya gitu. Terus pergi ke warung beli bodrek. Karena biasanya minum bodrek. Kalau ke Pak dokter kemahalan. Dokternya mahal, obatnya mahal. Ya sama kalau kepengen enggak sakit ya jangan sakit. Caranya bagaimana? Minta sama Allah jangan sakit. Gitu. Ya, jadi begitu manusia itu kalau diberi kenikmatan lupa bersyukur, kufur yang ada, putus asa, kufur. Lupa dia di masa yang lalu Allah sudah beri nikmat, lalu dia menisbatkan, menyandarkan kepada kebaikan yang akan datang. Ka'annahu seolah-olah dia lam yaro khairon, saking putus asanya seolah-olah dia tidak melihat satu kebaikan pun, walam yarji, dan dia tidak seperti seolah-olah tidak berharap tidak ada jalan keluar ba'da dzalika, sesudah itu farajan, suatu jalan keluar. Saking putus asanya manusia yang tidak beriman, yang kafir itu, manusia yang bukan orang yang beriman, itu dikasih penderitaan sehari aja sudah lupa dengan bertahun-tahun dikasih oleh Allah kenikmatan. Baru dikasih penderitaan sebentar. Itu manusia. Kayak begitu itu kata Ibnu Katsir. Lalu yang berikutnya di dalam ayat yang berikutnya ini kebalikannya ini. Walain, dan sungguh kata Allah, ada kenahu jika, walain dan sungguh jika, ada kenahu, ada koknahu, kami mencicipkan kepadanya, kami berikan, kami timpakan kepada manusia tadi nakma, kenikmatan. Ini bentuk jamak, isim jamak dari nikmatun, nikmatan menjadi nakma, salah satu bentuk jamaknya, karena bentuk jamak dari satu kata itu kadang-kadang lebih dari satu. Ya. Dan apabila, dan sungguh apabila jika kami timpakan kepada manusia itu nikmat ba'da sesudah dharra, penderitaan, kemadorotan, penyakit dan sebagainya, masathu, yang menimpa kepadanya, layakulanna, sungguh benar-benar dia akan berkata, zahabas sayyi'atu anni, zahaba telah hilang, as-sayyi'atu, kejelekan itu, anni, dari aku. Ya, innahu, sesungguhnya dia manusia itu lafarihun, sungguh bahagia, sungguh senang jadi bahagia. Kadang-kadang saking bahagianya, saking senangnya kemudian fakhur, lalu menjadi sombong, lalu menjadi orang yang, kata terjemah Kementerian Agama diartikan, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, zahabas sayyi'atu anni, telah hilang bencana itu dariku. Innahu, sesungguhnya dia manusia tadi, lafarihun, sungguh sangat gembira, fakhurun, dan sungguh sangat bangga. Farih, bahagia, senang, fakhur, bangga. Karena membanggakan. Lalu yang dibanggakan kalau dia sembuh dari sakitnya, yang dibanggakan bukan Allah, yang dibanggakan dokternya, yang dibanggakan obat yang dia minum. Kalau sampai-sampean bilang begitu, aku paling takut kalau ada pasien tuh bilang, dok, alhamdulillah dok. Karena dia lupa bilang alhamdulillah dok. Yang semalam sakit itu hilang toh itu. Masih ingat kada ingat pian ke sini. Kapan itu? Astagfirullah dok, maka ulun sering ke sini. Mana ini kartunya, kartu baru gini kok. Nah yang lawas mana kartunya? Hilang. Nah sudah. Ya kalau kartu pendaftaranmu hilang ya statusmu hilang semua itu.
Ibarat WA itu terhapus semua sudah, nggak ingat lagi aku. Dulu sakitnya tanggal berapa, bulan apa, keluhannya apa, aku kasih obat apa, diagnosaku apa juga lupa sudah aku. Sekarang sakit apa, udah gitu aja. Dia kadang-kadang berlebihan. Aduh, aku takut astagfirullah. Pak, bukan aku Pak, jangan bilang begitu. Bukan karena aku, itu karena Allah. Gitu. Aku takut waktu nikmat itu dicabut, nanti ku suntik dengan suntikan yang sama, ku kasih obat dengan obat yang sama, enggak mempan lagi. Itu bisa Allah bikin begitu, Pak. Maka jangan pernah memuji dokternya, jangan. Yang dipuji itu Allah gitu loh. Ya, karena kalau begitu nanti obat yang jadi enggak mempan lagi. Karena apa? Karena Allah bikin begitu nanti. Akan ditunjukkan kepada manusia tadi itu loh. Yang berasa itu aku, bukan si Sugeng itu, bukan. Bukan obat yang dipakai Sugeng itu, bukan. Aku itu yang ngobati kamu sampai sembuh itu. Aku yang menyembuhkan kamu. Jadi gitu Pak, nggih. Itu manusia itu suka begitu dia. Farihun, senang, merasa sangat gembira, terus fakhur, membanggakan atau bangga diri, membanggakan dirinya. Oh, saya sehat nih karena saya tiap hari jalan sehat. Iya, sekarang, besok kamu tunggu ya. Jalan sehatmu itu enggak ada gunanya. Tunggu aja nanti. Allah bisa bilang gitu Pak. Makanya kita jangan seperti itu. Jangan pernah membanggakan apapun dan siapapun selain Allah. Yang kita banggakan itu ya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang lainnya itu nanti-nanti. Kalau mau dibanggakan boleh, tapi nanti kena-kena. Allah dulu. Ya. Ini ayat yang ke-10. Nah, kita lihat apa kata Imam Al-Baghawi tentang ayat ini. Kita lihat tafsirnya. Oh, ini salah ya. Tafsir Imam Al-Baghawi. Wala in adaqnahu na'ma ba'da dharra amassathu. Dan sungguh jika kami cicipkan kepada manusia itu nikmat-nikmat sesudah penderitaan-penderitaan yang menimpa kepadanya. Na'ma ba'da dharra maksudnya ba'da balain, ba'da dharra, ba'da bala. Nikmat yang kami berikan kepada manusia sesudah bala, sesudah penderitaan. Ya, yang asabahu menimpa kepadanya, layakulanna dhahabas sayyi'atu anni. Sungguh dia pasti akan berkata, telah hilang dariku kejelekan-kejelekan itu. Ya, dhahaba zalat, telah ya zalat sama tergelincir, maksudnya hilang. Asyadaidu anni, keberatan-keberatan, penderitaan-penderitaan itu yang telah menimpa, hilang dari aku. Innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya dia menjadi sungguh senang sekali dan sungguh bangga sekali. Fakhur dikatakan la farihun fakhur diartikan asyirun batirun. Ya, menjadi senang dan bangga. Bangga fakhur ini mendekati sifat bator, batirun. Sombong. Batorul haq. Al-kibru, kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran, ya. Itu sombong itu. Nah, ini manusia itu kadang-kadang kalau diberi kenikmatan sesudah penderitaan, dia menjadi sangat senang kemudian fakhur. Ya. Sangat senang. Ini dikatakan ini wal farahu, dan yang namanya farah, senang, bahagia itu adalah ladzatun fil qalbi. Itu rasa nikmat, rasa lezat di dalam hati, binailil mustaha, karena mencapai sesuatu yang disukai. Jadi kita menginginkan sesuatu, kita suka sesuatu, kemudian sesuatu yang kita sukai itu tercapai, dapat, senang kita. Nikmat itu ladzatun fil qalbi binailil mustaha, kata Imam Al-Baghawi. Yang namanya kesenangan itu adalah kelezatan yang ada dalam hati karena memperoleh sesuatu yang diinginkan. Wal fakhru, sedangkan fakhur yang asalnya adalah kata al-fakhru itu huwa tatawulu 'alan nas. Dia adalah berkepanjangan terhadap manusia, berkepanjangan kepada orang lain, bi ta'didil manaqib, dengan sesuatu yang melampaui batas dari sesuatu yang seharusnya. Wadzalika, dan yang demikian itu manhiyun, membanggakan kenikmatan sampai berlebihan itu manhiyun anhu, dilarang dari manusia. Enggak boleh. Senang boleh, tapi membanggakan kenikmatan itu tidak boleh. Ya,
Kalau menceritakan kenikmatan at-tahaddatsu bi nikmatin itu syukurun kata Nabi. Menceritakan kenikmatan yang kamu peroleh itu tanda syukurmu. Makanya kalau sama dapat duit cerita-cerita dong. Nah, kalau sudah dapat cerita-cerita kasih uang dong gitu. Terus jajanin dong, jajankan dong, traktir dong gitu. Nah, kebanyakan kita kalau sama orang yang kita ceritakan penderitaan kita, ketemu orang aduh ngomong yang menderita. Begitu dapat duit diam dia. Gak ngomong, gak cerita-cerita. Ya itulah manusia. Harusnya gak begitu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan wala in adaqnahu na'ma ba'da dharra, dan apa sungguh jika menimpakan Allah menimpakan kepada manusia tadi kenikmatan sesudah penderitaan yang menimpa kepadanya, wa kadza, dan begitu juga kata Ibnu Katsir in asobathu, apabila menimpa kepada manusia nikmatun ba'da nikmatin, kenikmatan sesudah siksaan. Nah, ini bedanya nikmatun dengan nikmatun. Ini cuma beda harokat, beda huruf qaf dengan ain. Tapi artinya berlawanan ini. Nikmatun sesuatu yang menyenangkan, nikmatun suatu penderitaan. Kalau manusia diberi oleh Allah kenikmatan sesudah penderitaan, layakulanna, sungguh dia pasti akan selalu berkata dzahabas sayyi'atu anni, sudah hilang dariku penderitaanku. Ai maksudnya yakul, manusia berkata ma baqiya, tidak akan lagi tersisa, ya naluni, akan mengenai kepadaku ba'da hada, sesudah ini, dhaimun wala suun, ya sesuatu yang menyedihkan apapun, wala suun, dan sesuatu yang jelek apapun tidak akan menimpa kepadaku. Dhaimun ini kalau kita melihat komus di sini diartikan apa namanya ke penderitaan gitulah. Dia kalau sudah hilang dari dia penderitaan yang cobaan dari Allah, dia akan berkata seperti itu, hilang dariku penderitaan dan hilang kesusahan, kesedihan, keburukan. Innahu, sesungguhnya dia manusia la farihun fakhur, sungguh menjadi manusia yang berbangga, yang senang dan berbangga, membanggakan. Ya ini ai farihun bima fi yadihi, dia senang dengan apa yang ada di tangannya. Batirun fakhurun, ya sombong, bangga, fakhurun membanggakan atau sombong, ala ghairihi menyombongkan terhadap selainnya, menyombongkan kepada orang lain. Jadi ini tidak boleh. Ya, dua sifat yang ada pada manusia ini sifat yang dilarang. Kalau ditimpa penderitaan putus asa, padahal enggak boleh putus asa. Kalau ditimpa kebahagiaan saking senangnya sampai membangga-banggakan. Tuh, enggak boleh. Makanya Allah menyebut di ayat yang berikutnya, illal ladzina sabaru, kecuali manusia yang mereka bersabar, wa amilu, dan mereka beramal as-shalihat, yang baik-baik, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka itulah untuk mereka ampunan dari Allah dan pahala balasan ganjaran yang besar dari Allah. Apa makna ayat ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.